Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Tuhan masih memberikan sehat, Tuhan masih memberikan kuat. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberikan motivasi, semangat, gairah di dalam kita melangkah hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11 bagian A. Mazmur 46 ayat 11 bagian A berkata demikian bunyi firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Sekali lagi, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mengajak saya dan saudara pada kesempatan pagi hari ini supaya kita diam dan kita harus mengetahui, dan supaya apa? Supaya Tuhan itu, Allah yang kita sembah itu sanggup menolong di dalam setiap kehidupan kita. Kalau diterjemahkan secara kasar, ayat yang kita baca pada saat pagi hari ini, biarkah Tuhan sendiri yang bertindak, Tuhan yang berperang. Kita sebagai umatnya disuruh tinggal, disuruh tetap, disuruh kita berada di dalam posisi kita pada saat hari ini. Kita tidak boleh melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena Tuhan ingin menunjukkan kuasanya, Tuhan ingin menunjukkan pembelaannya bagi umat-umatnya. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami berjudul tentang ketaatan. Taat artinya yaitu bisa mendengar, melakukan perintahnya, atau taat itu dapat artikan dengan kata patuh. Sebagai umat Tuhan, mengapa kita harus taat atau mempunyai ketaatan? Karena dalam ketaatan kita kepada Allah itu ada dampaknya, ada akibat yang akan kita alami, yang akan kita terima. Baik dalam hal rohani maupun di dalam hal jasmani. Dengan ketaatan, maka Allah akan menilai kita seberapa mampu, seberapa kuat, atau bagaimana kita merespon apa yang Tuhan mau bagi kita. Kalau firman pembuka tadi katakan, diamlah dan ketahuilah. Di sini artinya supaya umat-umat Tuhan, saya dan saudara mengerti bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak tinggal diam, Tuhan yang akan melakukan segala perkara bagi saya dan saudara. Sebagai contoh kecil, saudara kasih dalam Tuhan Kristus, yang dilakukan Musa saat umatnya minta air di Meriba. Bilangan 20 ayat yang 11. Tuhan murka kepada Musa karena Musa tidak mau mendengar. Karena Musa tidak mau patuh. Karena Musa tidak mau taat dengan apa yang harus dia lakukan. Apa yang dikatakan firman. Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara kepada batu supaya mengeluarkan air. Tetapi karena Musa tidak taat, maka Musa akan mengambil, Musa akan mendapat, Musa akan menerima suatu akibat di kemudian hari. Mereka atau Musa tidak bisa melihat masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu akibat kalau kita tidak ada ketaatan di dalam setiap kehidupan kita. Saat murid-muridnya pulang dari menangkap ikan, murid-murid itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa setelah dia semalaman pulang melaut. Tetapi setelah ketemu dengan Yesus, dia mendengar apa kata Yesus, taat kepada perintah Yesus untuk menyebar jalannya ke kanan perahu
Dan saat itu, karena perintah Tuhan itu ditaati, maka murid-muridnya mendapatkan ikan yang begitu banyak. Dua contoh ini dapat merespon di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana orang yang tidak taat, bagaimana umat Tuhan yang taat. Kita akan menerima suatu akibatnya. Kalau kita taat, akibatnya baik. Tetapi kalau kita tidak taat, kita akan menerima akibat yang sebaliknya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, firman Tuhan kali ini juga mengajak, menghimbau pada kita semua supaya kita ada ketaatan. Firman Allah berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Kalau kita baca atau kalau kita renungkan pasal yang ke-46 ini, betapa dahsyat kasih dan pertolongannya bagi umatnya saat menghadapi proses, saat menghadapi bencana, saat menghadapi keadaan yang menakutkan. Timbulnya malapetaka, kehancuran, tidak ada kedamaian yang membuat manusia hidup di dalam kecemasan. Manusia hidup di dalam ketakutan. Perang antar bangsa, ekonomi yang tidak bisa menentu. Ujung pangkalnya iman menjadi taruhannya. Sudah tidak ada harapan lagi. Semua sudah berakhir. Ini diceritakan di dalam pasal yang ke-46. Betapa mengerinya keadaan di zaman saat ini. Tetapi mengalami suatu keadaan di mana saat yang dialami oleh umat-umatnya. Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan berperang di dalam setiap kehidupan kita. Perubahan, ketidakpastian, serta berbagai situasi, serta keadaan yang sedang berlangsung dapat menghancurkan sendi-sendi kekuatan, sendi-sendi kenyamanan, sendi-sendi ketenangan. Kalau saat-saat ini kita mengalami atau menghadapi hal-hal yang demikian, Allah menghimbau, Allah mengajak kita semua supaya kita tetap tenang, umatnya tetap diam dan menantikan pertolongan Tuhan. Seperti yang firmankan yang kita baca saat ini. Tuhan yang akan menunjukkan kuasanya sendiri bagi saya dan saudara. Sehingga kita tidak perlu repot. Karena Allah sebagai benteng kita, Allah sebagai pertahanan hidupan kita akan selalu ada di dalam setiap kehidupan saya dan saudara umat-umat Tuhan. Saat ini apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Mungkin terjadi, akan terjadi, atau sudah terjadi seperti pasal yang ke-46 ini. Tetapi yakinlah bahwa kalau kita berserah, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan bertindak. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ini? Ada beberapa poin yang perlu kita renungkan. Ada kesimpulan-kesimpulan yang dapat menjadi motivasi, penyemangat untuk kita melangkah di hari ini. Yang pertama, yaitu semangat. Kalau kita baca di dalam ayat yang kedua, dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong di dalam kesesakan sangatlah terbukti. Artinya saudara sekalian, Tuhan memberikan semangat bagi saya dan saudara. Allah yang menjadi tempat perlindungan, Tuhan yang menjadi tempat kekuatan kita untuk kita melangkah saat hari ini. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 berkata demikian, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami dihabis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dilepaskan namun tidak binasa, kami senantiasa membawa kematian Yesus
dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Rasul Paulus mengalami suatu dilema, suatu persoalan yang sangat besar. Ditindas, dianiaya, dirajam batu, kapal karam dan sebagainya. Tetapi firman Allah berkata, di dalam saat ini ada ketenangan. Ada jaminan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Karena apa? Rasul Paulus dapat mengatasi segala kemungkinan-kemungkinan. Kekuatan-kekuatan yang terbatas dari Paulus. Tuhan mampu memberikan penghiburan. Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan memberikan semangat bagi Rasul Paulus. Hendaknya demikian juga terjadi di dalam setiap perjalanan kehidupan saya dan saudara. Jikalau saat hari ini kita dihempaskan, kita menghadapi suatu aniaya, kita menghadapi suatu dilema, ingatlah Tuhan memberikan jaminan bagi saya dan saudara. Dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan kita. Tuhan adalah perlindungan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Inilah semangat yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak takut di dalam kita melangkah di hari ini. Yang kedua, poin yang kedua yaitu hilangkan ketakutan. Kalau kita baca dalam ayat yang ketiga katakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut. Ketakutan seringkali menghantui perjalanan kehidupan saudara-saudara. Takut tentang apa? Banyak hal ketakutan-ketakutan terjadi di dalam kehidupan kita. Baik ketakutan secara fisik, maupun ketakutan secara jasmani, maupun ketakutan secara rohani. Tetapi firman Allah pada kesempatan pagi hari ini memberikan solusi, memberikan suatu dorongan, memberikan suatu semangat bagi umat-umatnya supaya kita tidak takut menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang dapat mencelakakan, yang dapat membawa dampak yang negatif bagi saudara-saudara. Langit boleh bergelora, badai boleh menerpa, masalah boleh ada, tetapi ingat, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh tawar hati. Tetapi kita harus semangat. Kita harus bisa menghilangkan ketakutan kita. Jangan sampai semangat kita hilang. Jangan sampai hidup kita dihantui dengan ketakutan-ketakutan. Yang seperti di dalam pasal yang ke-46 yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Tuhan memberikan jaminan kepada saya dan saudara. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan solusi bagi saya saudara, supaya kita tetap semangat, supaya kita tidak takut menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang poin yang ketiga, yaitu bahwa Allah itu yang menjadi perlindungan kita. Ayat yang ke-6 berkata, Allah adalah ada di dalamnya, kota itu tidak ada goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara, Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang melindungi saya dan saudara. Dari ancaman, dari bahaya, dari gelombang-gelombang dunia, dari badai gelora, dari apa permasalahan dan permasalahan yang ada. Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita. Janjinya bagi saya dan saudara, perlindungan yang maksimal akan diberikan bagi saya dan saudara. Diberikan bagi kita. Tuhan akan membuktikan bahwa dialah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Kalau saat ini kita dikelilingi dengan berbagai persoalan, kalau saat ini kita dikelilingi dengan berbagai masalah, kalau saat ini kita dihadapkan dengan suatu problem, ingat, perlindungan Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Perlindungan Tuhan lebih besar dari keadaan kita. Dan Tuhan tetap kuat dari apapun. Dan Tuhan lebih kuat dari siapapun. Oleh karena itu saudara, Tuhan yang menjadi benteng perlindungan kita akan senantiasa ada bagi umat-umat Tuhan yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Yang Tuhan inginkan bagi saya dan saudara saat ini dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ini artinya Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan saya dan saudara. Apapun yang terjadi di dalam tubuh kita,
terjadi dalam keluarga kita, terjadi dalam ekonomi kita, ingat, Tuhan bertanggung jawab atas semuanya. Tuhan tidak akan memberikan batu jikalau anaknya meminta roti. Ini adalah janji yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara kali ini. Supaya kita tetap semangat. Supaya kita tidak takut. Supaya kita mengakui bahwa Tuhan adalah perlindungan kita. Poin yang keempat. Perlindungan Tuhan itu menjadi benteng kita. Ayat yang ke-8 berkata bahwa Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Benteng kita adalah Allah Yakub. Kalau Allah sudah menyertai Yakub, menuntun Yakub, melewati krisis-krisis ekonomi, krisis pangan dan sebagainya. Saat ini juga Tuhan yang disembah oleh Ishak, Abraham dan Yakub, yang juga kita sembah pada saat hari ini, akan menunjukkan kuasanya. Dia adalah benteng kita. Dia adalah perlindungan kita. Benteng dibangun untuk pertahanan. Benteng dibangun supaya masyarakatnya ada kenyamanan. Benteng dibangun supaya musuh tidak mudah masuk. Maka benteng itu dibangun dengan kokoh, dengan kuat. Demikian juga dengan Tuhan. Kita sebagai benteng kita, sebagai benteng kehidupan kita, Tuhan akan memperkokoh di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan memberikan suatu teladannya bagi saya dan saudara. Tuhan akan senantiasa memberikan kemampuan bagi saya saudara, selama kita mau taat kepada Tuhan. Supaya ada ketaatan di dalam Tuhan. Selama kita mau mendengar, melakukan apa yang Tuhan mau, maka musuh tidak akan mudah mengambil sukacita kita. Musuh tidak akan pernah mengambil ketenangan kita. Dan kita tetap akan semangat kita. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus. Firman Allah berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Itu artinya, sekali lagi, Tuhan bertanggung jawab bagi saya saudara. Tuhan bertanggung jawab buat umatnya. Dan Tuhan meminta supaya kita tetap di dalam ketaatan. Tanpa ketaatan mustahil mujizat pertolongan terjadi di dalam kehidupan saya saudara. Yang perlu kita miliki ada 4 hal, yaitu semangat. Jangan takut. Akuilah Tuhan perlindungan kita. Dan akuilah bahwa Tuhan itu benteng keselamatan kita. Dan jika kita mempunyai 4 hal ini, percayalah, perjalanan kehidupan kita saat hari ini, kita tidak dihantui dengan rasa ketakutan dan kecemasan. Tetapi perlindungan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami, umat-umat Tuhan. Sehingga kami boleh sehat, boleh kuat saat hari ini. Dan biarlah dengan kekuatan kesehatan yang ada ini, mampukan kami untuk kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami. Dan firman Allah yang sudah kami dengar ini menjadi motivasi, penyemangat bagi kami untuk kami melangkah. Supaya kami dalam menghadapi ujian cobaan yang ada, kami tetap tenang, kami tidak takut, sebab kami tahu Engkaulah perlindungan dan benteng keselamatan kami. Kuatkan, teguhkan kami dengan firman-Mu, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin.